Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 10 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja. Kita merujuk kepada guru kita di mazhab Syafi'i, Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah, dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah ada 3 poin. Yang pertama akan kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua akan kita bahas tentang jumlah rakaat sholat wajib. Dan yang terakhir insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang tertinggal di dalam sholat. Kadang-kadang lupa tahiyat pertama, atau mungkin lupa sujud yang kedua, dan seterusnya. Sekarang kita masuk di bahasan yang pertama dulu, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, faslun, fasal, walladzi yubtilus shalah, dan yang membatalkan sholat, ahada asyara syai'an, ada 11. Yang membatalkan sholat ada 11. Yang pertama, al-kalamul amdu. Yang pertama adalah sengaja berbicara. Ketika seseorang sholat kemudian dia sengaja berbicara, maka ini bisa membatalkan sholat. Kenapa demikian? Maka jawabannya adalah berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Kalau berbicara dengan sengaja di dalam sholat, ini termasuk hal yang membatalkan sholat. Dalilnya hadis Bukhari Muslim, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna natakallamu fis shalah. Dulu kita berbicara ketika lagi sholat. Jadi ketika lagi sholat, mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka berbicara, ya, entah berbicara apa kabar, atau berbicara tadi kemana aja, dan seterusnya. Yang jelas di sini kalimatnya adalah, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, kunna natakallamu fis shalah. Dulu kita ngomong ketika lagi sholat. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Salah seorang dari kami itu berbicara dengan saudaranya terkait hajatnya dia, tadi kemana, habis dari mana, dan seterusnya. Dulu, hatta nazalat hadhil ayah, sampai Allah turunkan ayat yang ada di halaman 129, dalil pertama, surat Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, hafidhu alas salawat, jagalah salat kalian, wassalatil wusta, kemudian juga jaga salat wusta.
Salat wusta, sebagian ulama berpendapat salat subuh. Salat wusta, sebagian ulama berpendapat salat asar. Salat wusta, sebagian ulama berpendapat salat isya. Di sini Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian dan jaga juga salat wusta. Yang jadi patokan adalah kata berikutnya. Allah berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Berdirilah untuk Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Artinya apa? Artinya disuruh sholat dalam keadaan khusyuk. Maka Zaid bin Arqam selanjutnya beliau mengatakan, fa umirna bis sukut, lalu kami diperintah agar diam. Karena apa? Karena di sini dalam Al-Quran bahasanya qanitin. Qanitin artinya khadi'in, khudu, tunduk dan patuh, diam. Nah, dulu kalau kita lihat bocah-bocah nih kadang lagi sholat ngobrol. Ngobrolnya kadang ada yang ngobrol biasa, ada yang ngobrol main. Mungkin kalau yang ngobrol main kita nggak bahas itu. Ini yang ngobrolnya biasa. Ya tadi sekolah kemana? Kok pulang duluan? Nah, itu ngobrol biasa. Dulu awal-awal para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sholatnya begitu. Itu awal-awal demikian. Sampai Allah turunkan ayat ini, kata Allah, wa qumu lillahi qanitin. Kalian harus berdiri untuk Allah, diam. Maka mereka akhirnya diperintahkan untuk diam. Ini yang menjadi dasar. Sholat kalau ngomong batal. Kemudian dasar yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Silmi atau As-Sulami radhiyallahu anhu. Disebutkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. La yasluh, tidak pantas, fiha, di dalamnya, syai'un, sesuatu, min kalamin nas, dari omongan orang. Artinya sesungguhnya sholat ini nggak pantas kita ngobrol. Dalam sholat nggak pantas kita ngomong. Innama huwa tasbih, sholat itu isinya hanya tasbih. Wat takbir, kemudian sholat itu isinya takbir. Wa qiraatul Quran, dan sholat isinya adalah bacaan Al-Quran. Adapun omongan-omongan biasa ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika jamaah lagi pada sholat, kemudian ada yang ngobrol sama Nabi, dibilangin habis sholat, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini sholat nggak pantas di dalamnya ada omongan kayak kita ngomong sama orang. Nggak pantas kita lagi sholat ngobrol. Maka dari itu berbicara sengaja ketika sholat batal. Kemudian Nabi mengatakan innama huwa tasbih wat takbir wa qiraatul Quran. Sholat itu isinya hanya tasbih, takbir, qiraatul Quran. Makanya ketika ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, jawabannya boleh atau tidak? Hah? Ketika ada orang bersin, kemudian dia bilang alhamdulillah, boleh atau tidak? Boleh. Sebabnya apa? Dia termasuk bagian dari teman-temannya tasbih dan takbir, walaupun dia tahmid namanya. Kemudian yang mendengar menjawab yarhamukallah, boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh, karena dia kayak ngomong sama orang, mendoakan. Ya, kemudian nanti dibalas lagi sama yang bersin yahdikumullah, juga tidak. Yang boleh hanya kata-kata di awal saja, alhamdulillah, karena termasuk bagian dari zikir dan itu isinya salat.
Maka pembahasan hal yang pertama membatalkan sholat adalah al-kalamul amad, berbicara dengan sengaja. Al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja, ini membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, ini lain. Nah, kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Ya, tapi kalau sengaja ini yang membatalkan sholat. Makanya dihindari, dan dasarnya tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, yang dapat membatalkan sholat adalah al-amalul kathir wal amalul kathir, banyak bergerak. Banyak bergerak ini bisa membatalkan sholat. Ya, banyak bergerak ini bisa membatalkan sholat. Sebabnya apa? Banyak bergerak bisa membatalkan sholat. Sebabnya li'annahu yatanafa ma'a nidhamis shalah. Karena dengan orang banyak gerak ketika sholat, dia bisa keluar dari aturan-aturan sholat, kelewatan. Tapi kalau geraknya hanya 1 kali, 2 kali, garuk-garuk, dia gatal, maka ini lain, tidak termasuk yang membatalkan sholat. Yang termasuk membatalkan sholat adalah wal amalul kathir, banyak gerak. Gambarannya ya, anak-anak kecil, bocah-bocah yang lagi sholat kemudian gerak sana gerak sini, dorong-dorongan, yang begitu yang bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kita garuk-garuk, benerin peci, benerin sorban secukupnya, ya maka ini tidak termasuk yang dimaksud membatalkan sholat, tidak. Jadi yang kedua, yang membatalkan sholat adalah wal amalul kathiru, banyak bergerak. Dasarnya tadi, karena bisa keluar dari kekhusyuan sholat. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan sholat adalah wal hadatsu. Hadath ini contohnya adalah ketika orang lagi sholat kemudian dia buang angin. Ya, dia buang angin, baik terdengar atau tercium baunya. Ketika ada orang buang angin, mohon maaf, ada orang kentut, maka patokannya ada 2, sholatnya batal atau tidak. Yang pertama, patokannya kedengeran apa enggak. Kalau kedengeran, walaupun dikata kagak bau, tetap sholatnya batal karena dia berhadath. Kemudian yang kedua, patokannya adalah bau. Walaupun dia nggak bunyi kentutnya, yang penting bau, dan dia tahu dia yang kentut. Kecuali kalau bau tapi nggak ada yang ngaku yang kentut, bertahan semua begitu. Kalau gitu ya urusan yang bersangkutan dengan Allah begitu. Ya, tapi ini kondisinya sekali waktu kita sholat, kemudian nggak ada siapa-siapa, tahu-tahu bau kentut, kita rasa tadi buang angin, berarti sholat kita batal. Karena apa? Karena nyium bau. Dan saya kira ini pernah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Atau bisa jadi ada orang batuk, tahu-tahu dia kentut juga, ini juga sholatnya batal. Jadi bunyi atau mencium bau. Atau misalkannya ketika ada seseorang batuk kemudian dia buang air kecil. Nah, atau mungkin dia kebelet tapi ditahan, akhirnya keluar sedikit kita sholat dan dia tahu, maka ini juga batal. Karena apa? Dia berhadath. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang bisa membatalkan sholat adalah wahudutsun najasah. Dia kena najis. Dia kena najis. Kita pernah sampaikan, Nabi SAW pernah lagi sholat bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian Nabi nyopot sendalnya. Loh, kok Nabi sholat pakai sendal? Iya, karena masjid dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ya copot sendal. Dan mungkin kita sholat pakai sendal, misalnya ketika kita sholat lagi di basement misalkannya, ya udah penuh semua, akhirnya kita nggak copot sepatu. Bisa jadi kita sholat demikian, kita cuma taruh kertas doang buat kita sujud.
misalnya, walaupun tanpa kertas pun tidak masalah. Saya pernah bersama dengan teman-teman kuliah di syariah, ketika perpisahan kita jalan-jalan mengunjungi salah satu pesantren di Banten kalau saya tidak salah. Kemudian ketika kita di rest area itu maghrib, masjid nggak habis-habis. Masjidnya besar tapi banyak pengunjung yang minggir, bis-bis pada minggir, nggak habis-habis. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman sholatnya di atas semen-semenan biasa parkir motor, tapi di kala itu kosong. Orang-orang pada heran, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Dijadikan bumi ini bagi umat ini, bagi Nabi SAW termasuk bagi umat ini masjid. Jadi contoh misalkannya ketika sholat di sini saking penuhnya sampai ke jalan-jalan, sebetulnya nggak pakai karpet itu nggak masalah, sholat di atas aspal dan itu hitungannya suci, tidak najis. Cuma mungkin kotor sehingga dipakai karpet. Tapi kalau najis tidak, kecuali kalau jelas-jelas itu ada najis. Misalkannya ada yang bilang kan tiap hari orang lewat-lewat Ustadz, itu tetap tidak najis karena lewatan berikutnya mensucikan. Sama seperti kalau seseorang nginjek najis dengan sendalnya, kemudian dia pulang nyampe rumah itu sendalnya udah bersih. Kalau misalkannya masih ada najisnya, contoh tai kucing misalkannya, maka dibersihkan. Tapi kalau tidak ada, tinggal baunya doang, berarti dia hitungannya suci, cuma bau, maka dicuci. Nah, di sini termasuk yang membatalkan sholat adalah wahudutsun najasah. Seseorang terkena najis. Tadi kita contohin Nabi lagi sholat pakai sendal, kemudian sandalnya dicopot. Para sahabat pada ngikut copot. Kemudian Nabi nanya, kenapa kalian copot sendal? Para sahabat menjawab, kami lihat engkau copot sendal. Nabi ngapain? Langsung diikutin. Beda dengan sebagian orang sekarang. Kalau lagi diajak ngikutin ajaran Nabi, dibilangnya itu kan Arab dulu, di sana begini begitu lain. Kalau para sahabat nggak pakai begitu. Lihat Nabi gimana, langsung diikutin. Akhirnya Nabi SAW menginformasikan bahwasannya Jibril ngasih tahu di sendalnya ada najis. Makanya ini bisa membatalkan sholat sehingga langsung dilepas sendalnya. Contoh, misalnya kita pakai masker kita ingat ya, apa namanya, kayak misalnya bau ompol anak, sedangkan anak kita udah di atas 2 tahun gitu kan, oh berarti ini najis, maka kita copot maskernya, kita taruh. Tapi kalau misalkannya yang najis sarung kita di dalam nggak pakai apa-apa lagi, kecuali mungkin hanya pakaian dalam, nggak mungkin kita copot sarung kita lanjut sholat, nggak mungkin, karena sholat itu syaratnya harus menutup aurat, sehingga mau nggak mau sholatnya dibatalkan. Itu ketika terkena najis termasuk perkara yang dapat membatalkan sholat. Kemudian wankishaful aurah wankishaful aurah, terbukanya aurat terbuka. Ini bisa membatalkan sholat, dan gambarannya tadi ya, kayak ada orang ingat sarungnya dia kena najis, kalau dia mau copot nggak mungkin, auratnya terbuka, mau nggak mau sholatnya dibatalkan. Kemudian yang berikutnya yang keenam yang membatalkan sholat adalah wataghirun niyah, berubahnya niat. Apa maksudnya berubahnya niat? Maksudnya seseorang dia niat ngebatalin sholatnya, berarti apa? Ini adalah pembatal sholat. Tapi kalau seseorang nggak niat itu, berarti niatnya nggak berubah, niatnya masih niat sholat, sehingga sholatnya tidak batal. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, termasuk yang membatalkan sholat adalah wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat, ya, membelakangi kiblat. Nah, tadi disebutkan ada membelakangi kiblat, kemudian merubah niat, kemudian aurat terbuka, kemudian terkena najis, kemudian berhadap. Ada 5.
Nah, yang 5 ini kalau ditinggalkan, ya, kalau ditinggalkan, maka salah satunya atau 5-limanya ditinggalkan, maka otomatis sholatnya batal. Kenapa? Karena yang 5 ini ada di situ bagian rukun sholat dan ada juga di situ bagian syarat sholat. Yang bagian rukun yang mana? Niat. Yang bagian rukun misalkannya niat. Ya, yang bagian syarat apa? Sebelum sholat syaratnya harus menghadap kiblat. Kemudian juga harus bersih dari hadas, bersih dari najis, menutup aurat. Maka syarat dan rukun ketika sholat dilakukan harus terpenuhi. Oleh karenanya ketika ada orang sholat kemudian dia berhadas, buang angin, kentut misalnya, atau ketika ada orang sholat kemudian dia masih bawa najis, atau misalkannya auratnya terbuka, atau misalkannya ada perubahan niat, atau membelakangi kiblat yang mestinya dia menghadap kiblat, maka otomatis sholatnya batal. Karena yang 5 tadi di situ ada rukun dan ada syarat. Kemudian lanjutannya yang ke-8, termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah wal aklu, makan. Kemudian yang ke-9 wasyurbu, minum. Makan sama minum termasuk perkara yang membatalkan sholat. Lagi sholat kemudian ambil air, kemudian dia seruput karena haus gitu kan. Lagi sholat taraweh dia udah taruh di jendela gitu kan. Ini nggak boleh. Karena apa? Termasuk perkara yang membatalkan sholat. Kemudian makan juga sama, ya, karena imamnya lama sambil naruh kacang dia makan gitu. Nah, ini juga termasuk yang membatalkan sholat. Beda kalau ada makanan nyelip, ya, itu namanya bukan makan. Ya, itu namanya bukan makan. Mungkin ketelan atau dia bisa ambil, dia bisa buang. Ini beda, ya. Kemudian wal qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Makanya kalau misalnya lagi sholat dia senyum, digangguin sama orang, atau ada sesuatu yang lucu, ya, ketika ada yang lucu senyum dia. Ini tidak termasuk yang membatalkan sholat. Tapi lagi sholat tahu-tahu ada suara yang menggelikan gitu kan, ikut ketawa terbahak juga dia. Ada handphone, suaranya ngakak, ada yang nelpon, lupa dimatiin sama yang punya, kita juga ngakak, maka sholat kita batal. Itu namanya qahqahah. Tapi kalau kita cuma senyum doang, tahan, ini tidak termasuk yang membatalkan sholat. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11 ar-riddah, murtad. Ya, murtad. Ini termasuk perkara yang membatalkan sholat. Ya, kenapa demikian? Ya, karena itu semua menghilangkan dari ruhnya sholat itu sendiri. Ya, karena sholat itu ibadah, nggak mungkin sholat itu makan, nggak mungkin sholat itu minum, nggak mungkin sholat itu tertawa terbahak-bahak. Makanya kalau yang senyum dikit, udah jangan dibatalin sholatnya. Itu, atau dia mungkin lagi sholat, ya dia nggak khusyuk, mungkin ada aja namanya sholat, setan ganggu gitu kan. Dia ingat kejadian tadi, akhirnya dia senyum. Itu tidak termasuk yang membatalkan sholat. Cuma kalau dia tertawa terbahak-bahak, ini termasuk perkara yang membatalkan sholat. Sehingga kalau kapan-kapan ditanya kita, ya, apa saja yang membatalkan sholat, maka kita jawab, yang membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja, kita ngomong. Kemudian yang membatalkan sholat adalah banyak bergerak. Adapun kita garuk-garuk dikit, ini tidak termasuk perkara yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu banyak gerak. Gambarannya tadi saya bilang, kayak lagi bocah tuh pada main ketika sholat, banyak gerak, itu batal sholatnya. Kemudian yang ketiga hadas. Hadas dengan najis ya berbeda. Ya, hadas tadi ketika orang buang angin, kentut, maka dia berhadas. Apakah orang itu najis? Jawabannya tidak. Karena Nabi mengatakan al-mu'min la yanjus, orang beriman itu enggak najis. Nabi pernah papasan sama Abu Hurairah di Masjid Nabawi, kemudian tumben-tumbenan Abu Hurairah menghindar. Padahal dikit lagi udah papasan sama Nabi, tapi Abu Hurairah toto hilang aja menghindar. Kemudian
setelahnya baru ketemu sama Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi nanya, kenapa tadi menghindar? Kata Abu Hurairah, tadi saya lagi najis, gitu. Maksudnya lagi ada kena junub, mandi besar. Maka Nabi mengatakan, subhanallah, innal mu'min la yanjus, au kama qala sallallahu. Orang, kata Nabi, subhanallah, orang beriman itu enggak najis, gitu. Jadi itu namanya berhadap. Kemudian yang keempat, kena najis. Nah, ini baru kena najis, mungkin kena kencing anak, ya, atau mungkin kena najis yang lain. Kemudian yang berikutnya, aurat terbuka. Ini membatalkan sholat. Ya, makanya yang sholat pakai bajunya kekecilan, ketika dia ruku, ketika dia sujud, bajunya naik, belakangnya kelihatan, maka ini wallahu alam, kita khawatir sholatnya termasuk sholat yang batal dan tidak diterima. Maka sebaiknya mengikuti firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai perhiasan kalian ketika masuk masjid. Perhiasan di sini artinya apa? Pakai baju yang sesuai ketika masuk masjid. Ya, pakai baju yang sesuai, yang menutup aurat dan seterusnya. Kemudian yang membatalkan sholat berikutnya, ketika niat itu berubah, kemudian juga membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa terbahak-bahak, kemudian juga murtad. Ini yang dibahas oleh penulis rahimahullah. Ini yang pertama, tentang hal yang membatalkan sholat. Kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang rakaat sholat wajib. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, faslun wa raka'atul faraidi sab'ata asyara rak'ah. Rakaat salat wajib ada 17. Ini kalau kita hitung subuh 2, zuhur, asar 10, kemudian maghrib, isya 17. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Di dalamnya, di dalam sholat wajib yang 5 waktu ada 34 sujud. 34 sujud. Subuh 4 kali, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, totalnya 34. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Kemudian ada 94 takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada 94. Wa tis'u tasyahhudatin. Kemudian ada 9 kali tasyahud. Subuh 1 kali tasyahud, kemudian zuhur 2 kali, asar 2 kali, udah 5. Maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9. Ya, yang jumlahnya sedikit kita hitung, yang banyak nggak apa-apa, dilewat, tapi insya Allah sudah mafhum, sudah dipahami. Kemudian wa asyru taslimatin, ada 10 kali salam. Kalau sholat ke kanan 1 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, sholat kita ada 5 waktu, 5 kali 2 berarti 10. Wa mi'atun wa thalathuna wa khamsuna tasbihatan. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan, ada 153 kali tasbih. Ya, ada 153 kali tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Wa jumlatul arkani fis shalah. Kemudian jumlah keseluruhan rukun di dalam salat. Kan salat itu ada rukun salat. Semua kan sama. Ketika subuh ada rukunnya sekian, ketika zuhur ada sekian, asar juga, itu sudah kita bahas rukun salat sebelumnya. Maka totalnya adalah mi'atun wa jumlatul arkani fis shalah mi'atun wa sittatun wa asyruna ruknan. Ya, jumlah rukun di dalam salat adalah mi'ah wa sittatun wa asyruna ruknan, 126 rukun.
Tadi sudah kita sampaikan fis subhi 30 ruknan, salat subuh ada 30 rukun salat. Wa fil maghribi itnani wa arba'una ruknan, kemudian salat maghrib ada 42 rukun salat. Wa fir rubaiyati arba'atun wa khamsuna ruknan, kemudian di salat yang rakaatnya ada 4, salat zuhur, salat asar, salat isya, itu totalnya ada arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Wa man ajaza anil qiyami, dan siapa saja yang dia tidak bisa berdiri ketika sholat, fil faridah, dalam sholat wajib, sholat jalisan, maka dia boleh sholatnya duduk. Jadi kalau sholat wajib nggak bisa berdiri, maka dia boleh sholatnya duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun bisa berdiri, tetap boleh sholat duduk. Ya, saya pernah waktu saya sholat, waktu itu sholatnya di Al-Hawi, ya, di Masjid Al-Hawi. Habis sholat, ada salah seorang yang sholat sunnahnya duduk. Waktu itu saya belum tahu, saya aneh, kok sholat sunnahnya duduk, padahal bisa berdiri orangnya. Saya kira nggak bisa jalan, tetap bisa jalan. Ternyata ada di dalam sunnah. Ya, boleh seseorang itu melakukan sholat sunnah sambil duduk. Dasarnya apa? Dasarnya hadits Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan Nabi SAW beliau sholat witir 9 rakaat. Sholat witir 9 rakaat. Kita sholat witir kadang 21, kadang langsung 3. Ada termasuk sifat sholat witir Nabi SAW 9 rakaat. Caranya bagaimana? Caranya diri lagi, rakaat ke-8 tahiyat, kemudian tidak salam, diri lagi, rakaat ke-9 baru tahiyat dan salam. Nah, setelahnya Nabi SAW kan udah sholat witir tuh, berarti udah selesai sholat malamnya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Nabi SAW sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan boleh sholat sunnah sambil duduk. Ya, boleh sholat sunnah sambil duduk. Padahal Nabi SAW masa iya nggak kuat berdiri? Kita tahu bacaan Nabi SAW 1 rakaat saja. Al-Baqarah, dalam riwayat lain disebutkan 1 rakaat Nabi SAW Al-Baqarah, kemudian lanjut surat An-Nisa, balik surat Al-Imran, kemudian surat Al-Maidah, baru ruku. Itu kira-kira 7 atau 8 juz. Yaitu 1 rakaat Nabi SAW. Makanya nggak mungkin Nabi nggak bisa berdiri. Tapi anehnya habis witir kok Nabi sholat lagi sambil duduk 2 rakaat. Maka ini wahyu, ini hadiah buat kita umatnya Nabi SAW, bahwasanya sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi yang dibahas oleh penulis rahimahullah di sini adalah waman ajaza anil qiyam. Barang siapa yang dia lemah, dia nggak bisa sholat berdiri, fil faridah, dalam sholat wajib, sholat jalisan, maka dia boleh sholatnya duduk. Waman ajaza anil julus, dan barang siapa yang dia lemah nggak bisa sholat sambil duduk, sholat muttaji'an, maka dia sholatnya sambil berbaring. Nah, ini berdasarkan hadits Imran bin Husain radhiyallahu an, disebutkan sholli qa'iman. Nabi mengatakan apa? Sholatlah dalam keadaan berdiri, maksudnya sholat wajib. Fa in lam tastati faqa'idan. Maka kalau engkau tidak sanggup, kalau engkau tidak mampu berdiri, maka dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati fa ala janbin. Kalau engkau tidak sanggup juga, maka sholat dalam keadaan berbaring. Sudah, hanya sampai di situ saja. Sholat harus berdiri. Kalau enggak sanggup, maka boleh duduk. Kalau enggak sanggup, maka berbaring. Makanya satu-satunya kewajiban yang tidak gugur kecuali sebabnya 2, itu sholat. Ya, sebabnya 2. Yang pertama, orang enggak wajib sholat kalau dia gila. Orang gila enggak wajib sholat. Kemudian yang kedua, orang nggak wajib sholat kalau dia mati, kalau dia meninggal, nggak wajib sholat. Selain itu harus wajib
wajib sholat. Ya orang kafir wajib sholat juga mereka, cuma masuk Islam dulu. Lihat dalam surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Kata orang kafir bilangnya apa? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab, kita dulu nggak pernah sholat. Ya, cuma tetap mereka kalau pengen sholat diterima, ya masuk Islam dulu. Nah, sehingga orang kalau nggak pengen sholat, yaitu kalau nggak gila dulu ya mati dulu. Ya harusnya dia tetap ada kewajiban sholat. Ya ini tentang jumlah rakaat. Ya hanya disampaikan tadi, dirinci oleh penulis rahimahullah, dan sedikit ada penjelasan tentang tadi sholat wajib harus berdiri, kalau nggak sanggup boleh duduk, kalau nggak sanggup berbaring. Ya, misalkannya ada orang yang sholatnya ketika imamnya kelamaan, dia duduk pakai kursi. Ya, kemudian ketika ruku dan sujud dia normal, dia berdiri lagi, ruku, dia sujud normal. Misalkannya kita lihat ada orang yang taraweh, bapak-bapak begitu misalnya, sah-sah saja. Ya karena memang beliau nggak bisa berdiri terus. Atau mungkin ada orang yang ketika sujud pinggangnya sakit, bisa cuma ruku doang, akhirnya dia sholat berdiri. Atau dia sholat berdiri, kemudian ketika ruku dia sholatnya ruku normal, tapi ketika imam sujud dia malah duduk di kursi, dia sujud hanya semampunya saja. Itu juga tidak masalah. Ya, walaupun sebetulnya dia dapat keringanan sholat sambil duduk. Kalau tidak bisa maka sholatnya sambil berbaring. Orang yang sakit, orang yang sakit tetap dia wajib sholat. Orang sakit tetap dia wajib sholat, dan sholat itu kewajibannya nggak bisa diganti. Dalam artian sholat itu diganti pakai fidyah. Kalau memang sholat bisa diganti pakai fidyah, ini harus butuh dalil. Ya, yang ngajarin siapa begitu? Dalilnya mana? Ada di Sahih Bukhari nomor berapa, atau di Sahih Muslim nomor berapa, atau ulama mana yang menyebutkan begitu? Tapi kalau tradisi masyarakat, maka itu bukan patokan. Ya, bukan patokan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa ada fidyah. Siapa yang mengeluarkan fidyah? Orang yang tidak sanggup puasa di bulan Ramadan dan tidak sanggup puasa di luar bulan Ramadan. Ya, ketika dia tidak sanggup puasa bulan Ramadan atau dia nggak sanggup qadha, maka dia fidyah. Ini ada dalilnya di Quran. Ya, surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, ayat 183 tentang kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, yang tidak sanggup yang tidak sanggup puasa, maka dia mengeluarkan fidyah. Ya, kemarin mungkin sebagian jamaah tahu, sewaktu ibu saya meninggal, ya rahimahullah, saya ditelepon sama salah seorang warga yang perhatian dengan keluarga kami. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ini mama mau dikeluarkan fidyahnya atau tidak? Saya bilang nggak usah. Karena apa? Karena yang saya tahu tidak ada. Terus dia bilang, mama kan waktu sakit nggak sholat katanya. Itu bukannya ada fidyahnya? Nggak usah, saya bilang. Apalagi waktu itu saya posisi masih di rumah sakit, masih ngurus jenazah dan seterusnya. Akhirnya tidak dikeluarkan fidyah. Ya, kemudian pas saya sampai di rumah, waktu ditelepon, saya ditanya juga, terus nanti dibeli bunga apa nggak usah buat di kuburan, kembang, bunga? Saya bilang nggak usah. Karena memang tidak ada di dalam ilmu fikih, di antara rentetan mengurus jenazah tabur kembang, ya tidak ada kalau kita baca di kitab-kitab para ulama gitu kan. Itu hanya tradisi kita saja begitu kan. Lalu saya pernah dengar
ya, salah seorang dai, salah seorang ustadz yang maksain dalil. Dia mengatakan apa? Kata siapa? Nabur kembang nggak ada dalilnya. Ada dalilnya di kitab ini. Ternyata disebut hadis apa? Disebut hadis Nabi pernah lewatin kuburan, 2 orang lagi disiksa. Yang satu disiksa gara-gara buang air tidak bersih. Yang satu lagi disiksa gara-gara namimah, ngadu domba. Saya kira sebagian jamaah pernah dengar hadis ini. Kemudian disebutkan Nabi nancepin pelepah korma. Para sahabat tanya, kenapa ditencepin pelepah korma? Nabi jawab apa? Agar meringankan siksanya. Maka ustadz ini mengatakan kalau itu korma, pelepah korma, kalau kita ya kita tabur kembang. Ini namanya maksain dalil gitu. Hanya saja sewaktu saya sampai di rumah, jenazah sampai di rumah, kemudian mereka udah beli kembang, sampai di kuburan, ya tetap tabur kembang. Dan akhirnya habis selesai menguburkan, saya diminta ganti uang buat bayar kembang, ya saya ganti. Karena ada kaidah fikih mengatakan apa? Kaidah fikih mengatakan darul mafsada muqaddamun ala jalbil masalih. Kita mencegah kemungkaran yang lebih besar itu lebih didahulukan daripada ngambil manfaat yang enggak seberapa. Dalam artian apa? Ini bunga udah terlanjur dibeli, kita suruh ganti ya kita gantilah. Ngapain kita ribut? Enggak seberapa manfaatnya ya kita ganti, karena bukan waktunya kita ribut, begitu kan? Bukan waktunya kita ributin dalil gitu. Ya, sama juga tradisi-tradisi yang lain di masyarakat, bukan berarti kita tahu udah salah langsung kita ceramah di tempat, kita bubarin warga, enggak. Ya, karena semuanya butuh dengan ilmu. Karena ada kaidah mengatakan takhirul bayan ila waqtil hajah yajuz. Kita menunda penjelasan sampai waktu yang dibutuhkan, ini dibolehkan. Entar aja kita jelasin begitu. Tapi ada kaidah juga mengatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Contoh, ada anak wudunya salah. Ya, jadi mau sholat nih, kalau kita biarin ntar sholatnya nggak sah. Maka segera kita kasih tahu, ini wudunya yang bener begini loh gitu. Tapi nunda penjelasan sampai waktu yang dibutuhkan, kayak model tadi, ya. Jangan sampai ketika misalkannya lagi nguburin jenazah, kemudian ada yang ngazanin jenazah, sementara yang kita ketahui jenazah ketika dikuburkan itu pendapat yang lebih kuat tanpa diazankan, yang kita ketahui. Walaupun ada ulama yang menyebutkan boleh diazankan, akan tapi kita lebih mengacu kepada Rasulullah SAW. Beliau dikuburkan tanpa diazankan. Kemudian orang-orang yang mati di perang Badar, yang mati di perang Uhud, nggak ada ceritanya mereka diazankan. Nah, kita lebih mengacu kepada kesana, walaupun ada ulama-ulama Ahlussunnah yang menyebutkan boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau kita kejadian di lapangan, nggak harus langsung kita stop, kita bubarin, tidak. Karena apa? Memang ngebenerin itu maslahat, akan tetapi nanti yang ada ribut. Nah, kita menjaga agar tidak ribut itu lebih dinomorsatukan daripada maslahat yang nggak seberapa, ya. Nah, nyampe ke situ bahas apa tadi? Taib. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang tertinggal di dalam sholat. Ini tinggal 5 menit lagi adzan isya. Sebelum dilanjut ke yang berikutnya, ada jamaah yang ingin bertanya? Silahkan. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya itu auratnya itu baju belakang itu kelihatan nih, belakang ada kecilan bajunya. Nah, saya kan ada jamaah tuh, ada bapak-bapak narik jamaah sebelah saya, dibilang pindah keluar dari jamaah karena itu imamnya itu otak buka. Itu saya tetap lanjutin sholat atau ngikutin orang yang masih tahu dibilang nggak sah sholatnya karena imamnya otak buka? Taib. Jadi penanya lagi sholat di mall, sholat berjamaah, kemudian di tengah-tengah sholat ada yang narik suruh ngebatalin, kasih tahu karena auratnya terbuka, aurat imamnya terbuka. Pertanyaan lanjut sholat atau tidak? Maka jawabannya, ya, wallahu alam, tetap lanjut sholat, ya, tetap lanjut sholat, ya. Kenapa? Sekarang begini misalkannya ada
imamnya itu misalkannya, mohon maaf ya, ngerokok. Rokok itu kan ada ulama yang bilang haram, ada ulama yang bilang makruh. Ya, boleh nggak kita sholat di belakang imam yang ngerokok? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Lanjutkan. Ya, sama juga kayak tadi. Ya, auratnya terbuka tapi yang bagian belakang insya Allah kebayang lah, mungkin imamnya pakai celana, pakai baju, cuma bajunya kekecilan. Sementara memang ya aurat laki-laki itu dari lutut sampai pusar, dan biasanya yang terbuka seperti itu gambaran kita itu masih di atas pusar, ya kan, masih di atas pusar ya, biasanya seperti itu ya kan. Maka wallahu alam tetap dia lanjut sholat. Adapun makmum maka dia akan mendapatkan pahala sholatnya dia, dan imam juga akan mendapatkan pahala sholatnya dia. Beda dengan yang lain-lain. Jadi kalau kesalahan imam, makmum tidak nanggung. Kesalahan makmum, imam nanggung. Ya, dalam artian apa? Dalam artian misalkannya ketika di luar kondisi sekarang ya, kalau kondisi sekarang memang sholatnya berjarak. Dalam artian kondisi normal ya, mudah-mudahan Allah segera angkat virus ini sehingga kondisi normal. Kondisi normal sholatnya tidak berjarak. Kemudian kerapatan shaf, kelurusan shaf itu tanggung jawab saya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab imam. Makanya kalau makmum ini tanggung jawab imam, tapi kalau imam bukan tanggung jawab makmum. Tinggal nanti setelah sholat maka imamnya disampaikan kalau memungkinkan. Karena ini kan kemungkaran. Kemungkaran di dalam Islam harus diingkari. Wajib kita amar ma'ruf dan wajib kita nahi mungkar. Kalau ada kesalahan jangan bengong kita, jangan enggak nahi mungkar. Dan nahi mungkar caranya ada 3 ya, nahi mungkar caranya ada 3. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka robah dengan tangannya. Ini kalau mungkin kita langsung gerak, ya kita gerak. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau dia nggak bisa, maka dengan lisannya. Jadi bisa ngomong tuh sama imamnya, diajak ngobrol, tanya kabar, dari mana, di sini apa aktivitas, sampai nanti ke waktu yang pas, udah enak ngobrol, baru ngomong ke arah situ. Kan setidaknya ada metodenya dalam hal berdakwah. Kemudian fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam tastati fa bi lisanihi fa in lam tastati fa bi qalbihi. Harus robah dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu maka dengan hati. Contoh, ketika kita menyaksikan kejadian tersebut, kita di hati kayak nggak srek, maka itu sama dengan kita udah nahi mungkar. Dan kita ingat catatan yang terakhir dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, nggak syarat, nggak wajib yang kita amar ma'rufin, yang kita nahi mungkarin harus ngikut kita. Itu bukan syarat. Yang jelas amar ma'ruf nahi mungkarnya doang yang wajib buat kita. Yang penting kita udah nyampein, dia masalah ikut nggak ikut, dengar nggak dengar, ini urusan yang di atas. Karena Allah mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi kesimpulannya tetap lanjut bersama dengan imam. Wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya, seperti biasa kita azan dulu, kemudian nanti kita lanjutkan sebentar. Nah, kemudian nanti kita salat Isya insyaallah. Silakan muazzin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Dan sebelum dilanjutkan, barangkali tidak bosan ya kita sampaikan kisahnya Imam Ahmad rahimahullah bersama dengan muridnya ketika sedang bermajlis
di masjid, ya. Kalau saya tidak salah antara Imam Ahmad atau Imam Malik, imam di kota Madinah. Kemudian ketika sholat zuhur, azan zuhur, selesai azan, maka muridnya beres-beres buku, pengen sholat qobliyah zuhur. Ditegur oleh Imam Ahmad rahimahullah, mau kemana engkau? Kata muridnya, udah azan zuhur wahai imam, mau sholat qobliyah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya yang sedang kita lakukan itu jauh lebih afdal ketimbang yang akan engkau lakukan. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa menuntut ilmu agama itu la ya'diluhu syai'un, ya, tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan kalau orang sholat sunnah qabliyah, maka manfaatnya cuma buat dia seorang. Berbeda ketika bermajlis, ya, manfaatnya itu lebih banyak. Ini diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga tidak heran, ya, kita cuma sebulan 2 kali lah, hari Jumat pekan kedua dan hari Ahad pekan keempat, habis azan Isya, ya, kita insya Allah tetap lanjut. Kemudian nanti beberapa menit ke depan kita langsung sholat Isya. Saya kira tidak masalah insya Allah. Baik, masalah yang terakhir tadi kita bahas tentang, ya, ada pertanyaan, ya, seorang yang sholat di belakang imam, yang mana imamnya ini karena bajunya kependekan, ya, bahasa kita auratnya kelihatan di belakang ketika ruku dan sujud. Apakah lanjut sholat bersama dengan imam atau dibatalin? Maka jawabannya, kalau kita lihat dari kasus secara umum, ya, kasus secara umum, maka sholatnya tetap dilanjutkan karena aurat yang kelihatan itu nggak seberapa. Apalagi biasanya mereka pun sendiri risih, sehingga baju belakang juga diturun-turunin, kita ngelihat sendiri imamnya kayak begitu, biasanya demikian. Namun kalau mau dirinci misalnya, ya, kalau mau dirinci, maka keterangannya adalah kalau misalkannya ada orang yang auratnya terbuka sengajain, maka ini otomatis sholatnya batal, ya, otomatis sholatnya batal. Tapi dari kasus yang ditanyakan, insya Allah yang bersangkutan nggak sengajain gitu kan. Mungkin dia emang mau keluar, kebetulan lagi pakai baju itu, mau nggak mau datang waktu sholat, dan di kala itu juga dia lupa gitu. Jadi nggak disengajain dia pakai baju itu. Yang jadi masalah kalau disengajain maka sholatnya batal. Kemudian kondisi yang kedua, kalau tidak disengajain dan sesuatu itu sedikit, dan ini yang biasanya mereka sholat pakai baju gitu memang nggak disengajain gitu kan, dan memang kelihatannya sedikit, maka ini sholatnya tidak batal. Kemudian yang ketiga, kalau misalkannya tidak disengajain, kemudian kelihatan dikit, dan setiap gerakan mesti dia usaha tutup lagi, maka seperti ini sholatnya juga tidak batal. Berbeda dengan kalau misalkannya dia nggak sengaja, ya, dia nggak sengaja dan kelihatan auratnya banyak, udah beres sholat baru ketahuan, ya, kelihatan auratnya banyak. Misalkannya apa? Ternyata celana yang dipakai bolong belakangnya pas paha. Kan kita tahu aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau paha itu kan di atas lutut. Baru dibilangin, tuh sholatnya begitu, celananya bolong, dia kagak nyadar beres sholat, maka sholatnya harus diulang. Dan kalau misalkannya ada imam yang auratnya terbuka, maka kembali ke kondisi-kondisi yang tadi disebutkan. Tapi dari pengalaman penanya, insya Allah itu termasuk sholatnya sah dan tidak perlu dibatalkan. Tetap lanjut bersama dengan imam tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Saya tak menanya. Silahkan. Saya kira-kira kita 30 tahun yang lalu tidak menjalankan sholat. Ada beberapa puluh kali atau beberapa bulan. Apakah bisa dikodok sholatnya?
Sekarang dulu benar sholat, dan sekarang saya sholat setiap sholat duhur, umpamanya duhur, kodohan untuk yang lalu-lalu, misalnya yang 20 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Apakah bisa seperti itu? Sebab ulama besar mengatakan harus kodoh. Banyak dalilnya, pengen keluar ya, seperti UAS itu, Abu Somad itu mengatakan seperti itu, wajib. Taib. Cukup? Ya. Jadi penanya pernah tidak sholat sekian puluh tahun, ya. Yang dulu-dulu pernah tidak sholat sekian puluh tahun. Pertanyaannya, apakah harus diqadha ataukah tidak perlu diqadha? Jawabannya, wallahu alam, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan harus diqadha. Caranya bagaimana? Caranya yang termudah, setiap sholatnya 2 kali. Ya, misalkannya apa? Misalkannya ketika sholat subuh sudah sholat 2 rakaat, diri lagi buat qadha yang dulu. Diingat-ingat kira-kira berapa tahun, maka segitu mengqadha sholat. Contoh 5 tahun, 10 tahun, maka 5 tahun, 10 tahun begitu terus. Ini diantara pendapat para ulama, ya. Namun wallahu alam, pendapat yang cenderung lebih kuat, yang cenderung lebih rajih, walaupun masing-masing mengedepankan pendapatnya, misalnya dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan demikian, ya, maka pendapat yang kedua ini dirinci, ya, dirinci. Kenapa dia meninggalkan sholat? Kalau misalkannya dia meninggalkan sholat gara-garanya tertidur, misalnya, ya, meninggalkan sholat gara-garanya tertidur, contoh pulang kerja di hari itu lagi lembur, lagi capek-capeknya, belum sholat maghrib, belum sholat isya, kemudian akhirnya dia tidur, nyampe subuh, dia baru sholat subuh, dan dia lupa dia nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Kemudian begitu lagi, ya, bulan berikutnya begitu lagi, sampai dia ingat, oh iya udah 3 kali kayak begitu. Maka kalau seperti ini dia qadha. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan orang yang tertidur, ya, orang yang lupa sholat karena tertidur atau karena dia lupa, maka dia harus sholat ketika dia ingat, dan tidak ada kafarat yang lain. Nabi mengatakan demikian. Ini rincian yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan apa? Ketika orang tidak sholat bertahun-tahun. Ini kenapa tidak sholat bertahun-tahun? Nah, otomatis ketika dia tidak sholat bertahun-tahun, dia sengaja tidak sholat, dan dia kondisinya adalah apa? Adalah berdosa, ya, berdosa. Selama 5 tahun nggak sholat berdosa, selama 10 tahun nggak sholat berdosa, walaupun yang lalu, ya, dia berdosa. Terus solusinya bagaimana agar terbebas dari dosa-dosanya? Para ulama menyebutkan pendapat yang kedua. Kalau tadi pertama harus diqadha, pendapat yang kedua nggak harus diqadha. Terus yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah dia bertaubat. Yang dia lakukan dia bertaubat. Bertaubat itu maksudnya apa? Bertaubat kata para ulama syaratnya ada berapa? Bertaubat syaratnya ada 5. Bertaubat syaratnya ada 5. Yang pertama, orang kalau taubat dia harus nyesel kenapa dia dulu begitu. Kemudian yang kedua, dia harus ngaku dia salah. Gitu. Kemudian yang ketiga, dia harus tekad, niat, jangan ulangi lagi. Kalau dia ulangi lagi bagaimana? Ya udah, balik lagi ke yang pertama, dia harus nyesel lagi. Yang kedua, dia harus ngaku dia salah. Yang ketiga, harus niat, tekad, jangan ulangi lagi. Nanti kalau ada yang nanya, gimana kalau dia ngulangi lagi? Balik lagi yang pertama gitu. Baru syarat yang keempat, taubat, dia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kelima, kalau ada kaitannya dengan orang, maka dia minta dihalalin. Ya. Ini pendapat yang saya lebih cenderung. Artinya apa? Ketika ada orang nggak sholat bertahun-tahun,
ya, maka buat dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dia taubatnya benar, insya Allah ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, dan insya Allah Allah akan anggap dia sebagai orang yang sholat. Walaupun dia ninggalin selama 5 tahun, walaupun dia ninggalin selama 10 tahun, insya Allah tetap dihitung sebagai orang yang sholat. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Taubat tadi udah dibilang syaratnya 5. Wa amana, kemudian dia beriman. Kata para ulama, iman harus ditemani dengan ilmu. Ya, artinya nggak cukup orang beriman doang, tapi orang itu juga harus berilmu. Orang itu harus belajar agama. Udah bener belum imannya? Baru wa amila salihan, wa amila amalan salihan, beramal soleh. Ilmu sama dengan iman. Ilmu harus pakai amal, amal soleh. Amal soleh adalah amal sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau tidak sesuai dengan yang disyariatkan, bukan amal soleh. Kalau dia bertaubat, dia beriman, dia beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu dosa-dosanya Allah robah jadi kebaikan. 5 tahun kagak sholat, 10 tahun kagak sholat, asal dia tobatnya benar, dia nyesel dan dia ngaku dia salah, dan dia tekad jangan ngulangi lagi, mulai sekarang dia sholat terus, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah ganti mereka itu dosanya jadi pahala. Gara-gara dia taubat, 5 tahun dia nggak sholat, 10 tahun dia nggak sholat, udah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keterangan para ulama. Sebagian ada yang menyebutkan harus qadha, caranya tadi ya seperti yang kita sampaikan di awal. Sebagian menyebutkan tidak perlu qadha, cukup bertaubat. Ya, pendapat yang lebih kuat yang mana? Wallahu alam. Ya, sebagian ustadz-ustadz kita menguatkan pendapat yang pertama harus qadha. Namun yang saya lebih cenderung ya pendapat yang kedua, cukup bertaubat, dan Islam itu mudah. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Bayangin, ada orang kagak sholat selama 5 tahun, 10 tahun, dan dia taubatnya nggak seperti orang-orang yang semangat. Dia nemu ada ustadz ngomong Anda harus qadha, 5 tahun kagak sholat, 10 tahun kagak sholat, kira-kira stres nggak tuh orang? Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Artinya apa? Sampaikan cukup Anda bertaubat. Di antara pendapat ulama, Anda bertaubat, insya Allah 5 tahun, 10 tahun nggak sholat, diampuni. Senang nggak kira-kira orang itu? Senang. Dan Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru, walaupun tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama yang punya pendapat harus diqadha. Ya, basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru, kasih kemudahan, jangan nyulitin orang, tapi tetap semuanya berdasarkan ilmu. Jelas insyaallah. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Pertanyaan terakhir, setelah ini kita tutup, dan poin yang ketiga yang kita rencanakan dibahas hari ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada kita tutup. Cukup? Baik, cukup kita tutup. Insyaallah kita ketemu lagi. Dosa-dosa kedua orang tua misalnya, apa kita sebagai dapat mewarisi apa melakukan sholat atau puasa untuk orang tua yang sudah meninggal? Dosa-dosa? Orang tua kita misalnya, waktu hidupnya tuh pernah nggak puasa atau nggak sholat, apa kita sebagai anak perlu mengqadhain atau mewariskan puasa yang ditinggalkan oleh orang tua itu? Iya, dosa-dosa orang tua semasa hidupnya. Apakah kita sebagai anak perlu nebus dosanya? Dalam artian orang tua nggak sholat, kita tebus kita yang sholat. Dalam artian orang tua nggak puasa, kita tebus kita yang puasa. Apakah harus dibayar? Apakah harus ditebus? Jawabannya iya, tapi yang ada dalilnya saja. Tidak semuanya.
Jawabannya iya, harus ditebus, harus dibayar, tapi yang ada dalilnya saja. Contoh, orang tua punya utang, perlu nggak kita bayarin? Jawabannya iya, tapi bayar utangnya pakai harta orang tua, karena orang tua ninggalin warisan. Warisan sebelum dibagi, bayar utang dulu, tunaikan wasiat, udah beres, baru bagi warisan. Kalau nggak ada warisan gimana Ustadz? Ya sudah, berarti nggak bayar utang, nggak tunaikan wasiat. Terus kalau saudara-saudara mau bayar utang bagaimana? Anak-anak mau bayar utang gimana? Boleh, sedekah dia sama yang meninggal. Tapi kalau mereka nggak bayar ya memang sudah meninggal, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau ada dalilnya, contoh salah seorang ya bertanya kepada Nabi SAW, orang tua saya punya nazar haji. Ya kan, pernah dengar hadis itu kan? Kemudian satu lagi nanya, orang tua saya punya qadha puasa. Ya, punya nazar puasa atau qadha puasa. Kemudian dibayar apa enggak? Kemudian Nabi bilang apa? Nabi bilang bayar. Utang sama orang aja harus dibayar, bagaimana kalau utang sama Allah? Jadi kalau orang tua nazar haji, ya hajikan. Berarti orang tua nazar haji kan istilahnya orang kaya ya. Beda kalau memang orang nggak punya, berarti nazarnya yang nggak bisa ditunaikan. Makanya tentang hukum nazar, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, sebagian lagi hukumnya makruh. Sehingga kesimpulannya perlu dilakukan oleh anak atau tidak dosa-dosa orang tua yang dulu nggak dilakukan. Jawabannya iya kalau model-model tadi, asal ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya nggak bisa. Kalau ibadah, model tadi kan ibadah tuh, haji ibadah, kemudian puasa juga ibadah. Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa. Kenapa? Karena ada kaidah menyebutkan la qiyas fil ibadah. Dalam ibadah tidak boleh ada kias, dikias-kiaskan. Kemudian di sisi yang lain terakhir, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang nggak bakal nanggung dosa orang lain. Sebaliknya, orang nggak bakal nanggung pahala orang lain. Artinya kalau orang tua dulu udah dosa, ya sudah, nggak ada urusan sama kita, sudah meninggal. Ya sama juga orang tua udah meninggal, boleh nggak kita sedekah atas nama orang tua? Ya ini kebaikan kita. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan. Ya tidak dianjurkan. Cuma kalau masalah contoh masalah-masalah yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ya ketika dilakukan di tengah masyarakat, maka ini butuh dalil. Jadi kesimpulannya, kalau ada dalilnya, iya dilakukan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tidak perlu dilakukan. Jelas insyaallah? Taib, cukup insyaallah cukup. Ya sudah lewat 20 menit. Ya, kita salat Isya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah kurang-kurang kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.